Gara-gara peraturan nggak jelas, mudik nggak boleh, lebaran nggak boleh. Ready. Nah, los, dol. Sekalian orang semule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Beberapa hari lagi, tanggal 6 Mei tahun 2021, pemerintah akan mulai melarang mudik. Jadi larangan mudik ini berlaku mulai tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei. Jadi ada 2 pekan lebih orang dilarang melakukan pergerakan, terutama untuk mudik ke kampung halaman masing-masing selama bulan Ramadan sampai kemudian Idul Fitri. Ritual tahunan kali ini memang betul-betul dibatasi oleh pemerintah, dan bahkan pemerintah sudah mulai melakukan pengetatan itu sejak 2 pekan sebelumnya dan akan diberlakukan sampai 1 pekan setelah arus mudik. Mulai tanggal 25 April lalu, perjalanan terutama dari Jakarta dan kota-kota besar ke daerah sudah mulai dibatasi, dan demikian juga nanti setelah 7 hari setelah arus mudik tanggal 17 Mei, itu artinya tanggal 18 Mei sampai sepekan kemudian tanggal 24 Mei itu juga tetap dilakukan larangan atau pengetatan perjalanan. Dan imbasnya sudah mulai terasa karena beberapa warga yang mencoba melakukan perjalanan ke arah Jawa, terutama dari Jakarta, dipaksa untuk kembali lagi karena jalan tol sudah ditutup. Tol ditutup, arah Jakarta sudah ditutup, kita putar balik. Ya, semua sudah tutup. Tolong diinformasikan ke kawan-kawan kita SEP yang ada di lapangan sana, semua putar balik. Arah Jakarta ke Jawa ditutup. Arah Jakarta ke Semarang ya Pak ya? Semarang. Arah ke Jakarta, dari Jakarta ke Semarang ditutup SEP, semua tol ditutup. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Lur. Kami mengabarkan dari Mapolda Metro Jaya, yang mana pada saat sekarang ini, tepatnya di hari Kamis ya, sekitar jam 10, inilah kendaraan-kendaraan travel yang diamankan sama petugas Polda Metro Jaya karena memaksakan mudik. Jadi saya himbau kepada rekan-rekan yang ada di mana saja, tolong untuk saat ini jangan memaksakan mudik karena takutnya nanti bernasib sama, yaitu mobil ditahan dan tentunya ditindaklanjuti dengan proses penilangan ya. Jadi mohon jangan diabaikan, jangan diiseng-isengkan, pokoknya tetap ikutin aturan prosedur. Terima kasih. Imbas dari larangan mudik dan pengetatan perjalanan ini imbasnya sudah terasa, terutama bagi para operator transportasi darat, laut, dan udara. Organda sudah menyatakan keberatan, begitu juga organda-organda di berbagai daerah. Mereka minta agar tidak dilarang total, tetapi dilakukan pembatasan. Sebab bagi para operator transportasi baik laut, darat, dan udara, mudik atau mudik lebaran ini adalah waktunya puncak mereka untuk mendapatkan keuntungan. Sebab selama pandemi yang sudah berlangsung selama 2 Ramadan ini atau 2 lebaran ini berdampak sangat serius terhadap mereka. Jadi mereka berharap pada mudik kali ini mereka bisa menangguk keuntungan sehingga operasional dari perusahaan transportasi bisa tetap dipertahankan. Tekanan terhadap perusahaan-perusahaan transportasi itu sangat terasa, bukan hanya transportasi darat yang bergabung di bawah Organda, tetapi juga transportasi udara dan juga laut. Di sejumlah daerah, organda-organda sudah menyatakan keberatannya. Mereka minta agar pemerintah meninjau ulang, tetapi kelihatannya hal ini tidak bisa diakomodir oleh pemerintah, dan bukan hanya operator perusahaan transportasi, tapi awak armada transportasi seperti sopir sudah mulai frustasi. Di beberapa media sosial kita bisa mendapatkan banyak sekali video-video bertebaran di mana para sopir melampiaskan kemarahan dengan cara yang tidak proporsional lagi.
Kieu anjing mobil setoran anjing. Bisa teu nararik ayeuna zaman naik lebaran ayeuna Teu bisa mang pan loba ieu. mobil setoranan anjing kumaha tuh. Ideung geus kumahakeun ieu mobil mah? Anjing ku aing ruksakeun we anjing kagok aing anjing lah. Kagok atuh anjing naon mudik teh bisa kitu bisa. Gara-gara peraturan nggak jelas, mudik nggak boleh, lebaran nggak boleh. Ready. Los, gol. Sekalian orang semule. Ekspresi kemarahan dari para supir-supir tadi itu menunjukkan bahwa masyarakat saat ini sudah sampai level frustrasi. Sebab situasi akibat krisis karena pandemi ini sudah berlarut-larut. Dan kelihatannya pemerintah memang tidak punya pilihan untuk melakukan pengetatan. Walaupun banyak yang menyatakan ini sangat terlambat dan kemudian berdampak sangat panjang. Sehingga kemudian muncullah rasa frustasi masyarakat seperti yang kita saksikan tadi. Presiden Jokowi sendiri pada Ramadan dan libur Lebaran kali ini memang bisa bersikap lebih tegas. Beda sekali dengan pada arus mudik tahun lalu, di mana pada waktu itu terjadi perdebatan. Kita masih ingat antara mudik dan pulang kampung, terminologi itu, dan kemudian menjadi lelucon di kalangan media maupun di netizen. Tapi kelihatannya sekarang sudah tidak lagi menjadi hal yang lucu. Karena apa? Karena persoalan mudik itu ada dua setidaknya. Satu, diharapkan dengan mudik ini bisa tetap menggerakkan perekonomian, baik operator transportasi maupun mereka yang berada di kampung halaman. Yang kedua, dengan mudik kelihatannya masyarakat mendapatkan katarsis. Tekanan akibat pandemi kemudian menahan pergerakan membuat masyarakat semakin frustrasi. Bukan hanya mereka karena mereka kesulitan dalam mencari nafkah sehari-hari, tetapi 2 Ramadan harus bertahan dalam situasi pandemi ini memang secara psikologis menekan mereka, dan diharapkan dengan pulang kampung itu bisa memberi semacam katarsis, jadi melepaskan ada katup pengaman, dan kali ini katup pengaman itu disumbat oleh pemerintah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ramadan tahun ini adalah Ramadan kedua di tengah pandemi COVID-19 dan kita masih harus tetap mencegah penyebaran wabah COVID untuk tidak lebih meluas lagi. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang. Kita sebenarnya bisa memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah, seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi. Memang pilihannya ini sangat berat ini. Dan dilema itulah yang selama ini membuat pemerintah tampak ragu-ragu. Satu, antara melakukan pengetatan protokol kesehatan yang sering kita gaungkan di masa lalu disebut dengan lockdown, atau tetap dilakukan pelonggaran-pelonggaran karena ingin agar roda perekonomian tetap tumbuh. Dan dampaknya seperti kita alami sekarang ini. Ekonominya tidak tumbuh, sementara COVID-nya juga terus bertambah. Memang betul bahwa setiap kali terjadi libur panjang itu terjadi lonjakan yang sangat tinggi. Misalnya data-data menunjukkan pada libur Idul Fitri tahun lalu lonjakan mereka yang terkena COVID itu sangat terasa. Bahkan yang menarik itu data yang ditunjukkan pada libur Agustus tahun lalu. Ini kan sebenarnya libur pendek dibandingkan dengan libur Idul Fitri. Tetapi lonjakannya pada libur 17 Agustus lalu itu juga sangat tinggi. Lonjakannya itu berkisar antara 58 sampai 188%. Jadi hampir 200%. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan liburan pada Idul Fitri lalu. Begitu juga dengan kemarin libur Paskah juga terjadi lonjakan. Jadi kalau sekarang ini tidak dilakukan pengetatan pada libur Idul Fitri kali ini, lonjakannya dipastikan akan sangat tinggi, dan yang menjadi masalah adalah penanganan kesehatan. Bagaimanapun juga lonjakan angka COVID ini membuat fasilitas rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan juga tentu biaya pengobatan yang harus ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS itu melonjak sangat tajam.
Dan dengan situasi perekonomian Indonesia yang semakin buruk, seperti kita ketahui pemerintah baru saja mengumumkan akan memotong THR untuk para ASN dan TNI serta Polri. Ini kan menunjukkan bahwa anggaran pemerintah saat ini sangat berat, karena itu tidak ada pilihan, pemerintah harus memperketat arus mudik. Dengan begitu tidak terjadi lonjakan mereka yang terkena infeksi COVID. Kebingungan, kegambangan, dan keraguan-raguan sikap pemerintah dalam memilih antara mengendalikan COVID atau tetap menggerakkan perekonomian itu memang dampaknya sekarang sudah sangat terasa. Dan yang harus diwaspadai sangat serius oleh pemerintah, yakni daya tahan psikologi masyarakat. Jadi mereka kelihatannya sudah banyak sebagian dari mereka yang frustrasi, dan seperti kita lihat tadi dilampiaskan oleh beberapa orang sopir taksi dan juga berbagai ekspresi lain yang muncul di masyarakat. Frustrasi dari masyarakat ini betul-betul harus diwaspadai pemerintah. Jika tidak dikelola dengan baik, ketika tekanan semakin tinggi, maka ekspresi-ekspresi kemarahan publik semacam ini bisa saja menggumpal menjadi gerakan massa. Ini sekali lagi penting sekali diwaspadai. Bagaimana sebenarnya suara hati masyarakat itu? Setidaknya kita bisa menyimak dari sebuah video viral yang dibuat oleh seorang sopir, dan dia membuat surat terbuka kepada Presiden dan juga para pimpinan negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai penguasa negeri ini, kami para supir angkutan memohon kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak-bapak yang duduk di kursi MPR dan DPR, serta semua yang menjadi penguasa negeri ini. Apakah kalian sudah berpikir ulang dengan menutup pintu keluar masuk provinsi yang secara tidak langsung membunuh mata pencaharian kami? Jangan biarkan anak-anak kami menangis pilu di saat anak-anak kalian tertawa gembira. Jangan biarkan kami kelaparan di saat kalian terlelap tidur karena kekenyangan. Karena anak istri berikut kredit mobil dan semuanya tidak ditanggung oleh negara. Kenapa harus kami yang dikorbankan? Kenapa kami harus yang dikorbankan karena ketakutan kalian yang tidak sama sekali kami takuti? Yang kami takuti apabila anak dan istri kami mati kelaparan karena tidak makan, Pak. Siapa yang mau bertanggung jawab? Padahal kamu kan beragama, kalian kan beragama, dan Allah menyuruh kami tetap berusaha dan bertanggung jawab kepada anak dan istri kami. Itu yang kami bertanggung jawabkan di akhirat nanti. Kenapa kami selalu dihadapkan dengan aparat hukum? Dibentak, dihardik, seakan kami ini teroris. Padahal kami ini adalah pejuang dan pahlawan bagi keluarga kecil kami, Pak. Di saat kalian berbagi THR, kami hanya bisa berkata, apakah besok hari anak-anak kami dapat makan? Apakah kalian pernah merasakan di saat semua orang tidur nyenyak, ada seorang supir tetap terbangun dan bekerja menafkahi keluarganya demi memberikan kehidupan yang layak untuk anak istrinya? Apakah ada cara lain yang bijak dengan tidak membunuh mata pencaharian kami? Berilah aturan yang adil. Berilah aturan yang adil buat kami. Semoga bapak-bapak di sana yang menjadi penguasa mendapatkan hidayah. Terima kasih. Semangat pejuang nafkah keluarga.